Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di negara kita, negeri kita yang mulai memanas suhu partisipasi politik, mobilisasi politik, dan berbagai situasi-situasi yang membutuhkan kerja-kerja perjuangan yang tidak boleh ada keluhan dan berhenti mesin polimer politiknya. Bung kameramen tentu punya berita yang mau dibacakan. Silakan. Ya, Bung Alfian, kita mendapatkan berita dari banyak media lah ya, bahwa katanya pengesahan RUU Pilkada batal dan putusan MK akan berlaku. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah bisa syuting kembali. Nah, Bung Alfian, kok saya duga, saya mohon maaf dulu suaranya agak bindeng dikit. Nah, Bu Alfian, ini kok saya menduga ini hanya biar meredam, hanya untuk biar nggak terlalu memancing emosi, tapi juga bisa jadi juga memang DPR tidak jadi mengesahkan ini. Tapi bukan, mungkin Bung Alfian punya pandangan lain yang perlu atau mungkin kita tetap waspada, Bung Alfian. Silakan untuk respon awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mendoakan dulu ya, pertama buat Bung kameramen, semoga suaranya cepat pulih kembali. Amin. Karena sering orang itu mendengar channel UWAT ini ingin mendengar dan penasaran dengan Bung kameramen, terutama ketawanya yang suka bikin gemes. Nah, yang berhubungan dengan persoalan tadi, saya punya pandangan yang hampir sama. Apakah kemungkinan ini merupakan sebuah gimmick saja? Apakah ini kemungkinan sebuah bentuk? Tapi kalau dilihat dari eskalasinya, saya ingin mendorong dulu kepada seluruh masyarakat umum, kepada seluruh mahasiswa dari seluruh kampus, agar menyadari bahwa ini adalah pertaruhan sejarah daripada negara kita yang memang sangat dalam bahaya. Sebelum saya teruskan, kemarin hari saya menelpon salah satu cucu saya yang di Solo. Mungkin Bung kameramen bisa memahami betapa saya terkejut ketika saya telepon mamanya, saya telepon papanya, ternyata sedang ikut demo bersama dengan mahasiswa se-Solo Raya. Saya bilang ini unik, satu pengalaman, satu perjalanan yang tidak pernah saya hadapi, bahwa ada situasi di mana memang termasuk kami juga sekeluarga berangkat ke depan Balai Kota Solo, Balai Kota Surakarta. Nah, dari itu saya mencoba langsung menjawab pertanyaan tadi. Sekarang yang perlu digenjot adalah eskalasi kesadaran, eskalasi aksi. Dan kemudian Pak Anies Rashid Baswedan harus mengambil peran untuk menjadi komandan reformasi jilid 2. Formulanya 2. Formulanya membuat ini menjadi sebuah kerja-kerja politik sebagai sebuah produk MK yang memang harus diamankan menurut ketentuan hukum. Dan kedua, Pak Anies boleh dalam posisi dicalonkan oleh partai yang bisa mencalonkan, dan kita akan dukung Pak Aniesnya dalam pengertian yang luas, yang mendalam, yang substantif, karena pertaruhan kita ke depan memang harapannya adalah kepemimpinan yang bisa memandu Indonesia. Jadi kembali kepada persoalan penundaan persidangan yang dilakukan oleh pihak DPR RI, saya kok membacanya mereka tidak berani bersikap gegabah. Tetapi mungkin Bung kameramen yang perlu dipahami bahwasanya memang kemarin jauh dari quorum. Cuma 85 orang yang hadir. Dari jumlah yang harusnya di atas mungkin boleh saya sebut 200-an. Kan anggota DPR RI itu kan secara keseluruhan hampir 600 ya, 500 sekian. Yang hadir cuma 86. Nah, kalau 86 kan jauh sekali dari separuh kan itu. Artinya memang ini menjadi pertanda bahwa sebetulnya
tentu PDIP pasti nggak mau dia ikut. Apalagi kan konon Bu Puan kan tidak hadir. Dan orang-orang yang punya kesadaran jiwa kenegaraan, jiwa stabilitas dan kedaulatan Indonesia pun sebenarnya sangat sedih ya. Beberapa orang-orang yang tidak suka punya pandangan politik ya, seperti Pak Renard Kasali, itu pun orang yang sangat sering bertentangan dengan Rocky Gerung. Tapi pada kesempatan kali ini beliau dengan tegas mengatakan untuk kembali menggelorakan gerakan mahasiswa dan mahasiswa untuk bergerak secara lebih masif dan meminta kepada aparat agar bersifat tidak represif dan menganjurkan pada masyarakat untuk membantu secara lebih mobilitatif. Mungkin itu respon awal saya, Bung Kameraman. Ya, Bung Alfian, ini kan berarti kan peserta aksi atau siapapun yang ikut aksi ini harus tetap waspada dengan tiba-tiba. Kan kalau kita baca tulisannya Dasko, Bung Alfian, jadi kan di Twitter dia tuliskan, batalnya pengesahan revisi UU Pilkada pada saat awal rapat paripurna jam 10. Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan. Oleh karenanya, pada saat pendaftaran Pilkada tanggal 27 Agustus nanti, yang akan berlaku adalah keputusan JRMK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, kita kan nggak tahu nih, Alfian. Bisa saja mereka sebelum tanggal 27 diem gimana caranya sesuai quorum akhirnya memutuskan yang mereka inginkan. Itu bisa saja. Tetapi memang banyaknya kader PDIP di parlemen membuat mereka juga mungkin sedikit banyak tidak bisa terlalu semena-mena, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, jadi mungkin kalau tadi Bung Alfian sempat masuk membahas kepolisian, Bung Alfian, juga memang polisi ini udah sangat represif, Bung Alfian. Jadi kalau dilihat banyak postingan, itu masih banyak motor-motor mahasiswa yang terparkir, orangnya udah nggak ada, Bung Alfian. Nah ini kan ditambah, Bung Alfian, polisi ini dan tentara ini, mereka ini cara mencirikan orangnya adalah ya yang hanya sekedar menghina tentara dan polisi, hanya sekedar ngatain doang, Bung Alfian. Itu mereka videoin, mereka masukin sosmed, mereka ungkap data mahasiswa tersebut, dikata-katain di sosmed, Bung Alfian. Wah, ini menurut saya agak kurang ajar juga, Bung Alfian. Maksud saya, kalau hanya sekedar tentara ke instansi polisi dan TNI dikatain, kan nggak ngaruh kestabilan negara. Ini gimana nih, Bung Alfian? Ya, itu pertanda bahwa mereka memang tidak punya kematangan sebagai seorang aparat ya. Yang jelas mereka sudah kehilangan moralitas ya. Bagaimanapun kan kejadian demi kejadian, kasus Vina, kasus Afif Maulana, dan juga kesungguhan Habib Rizik mempersoalkan KM50. Artinya secara moralitas aparat kepolisian sebetulnya sudah mengalami down mental ya, breakdown mental yang sangat luar biasa. Nah, kembali kepada persoalan tadi, saya ingin menambahkan, Bung Kameramen, itu di Jawa Tengah, di Semarang juga begitu. Sudah 12 orang mahasiswa yang luka serius ditembak. Entah dia pakai peluru karet atau segala macam. Dan menurut beberapa kawan-kawan yang ikut aksi ke Semarang, Jawa Tengah itu, sampai sekarang masih cukup banyak yang tidak diketahui di mana-mananya. Jadi gerakan-gerakan ini memang mensiratkan seperti peristiwa sebelum G30 SPKI atau setelah peristiwa G30 SPKI yang akhirnya mereka menuntut mundurnya orang yang bernama Soekarno. Nah, untuk kali ini saya ingin mengatakan buat para pemirsa bahwa keadaan kita memang sudah tidak bisa lagi dilihat sambil lalu. Ungkapan Bahlil yang menyebut dia berhadapan dengan raja yang kuasa dan memuja-muja rajanya, dan bentuk itu kan bentuk sebenarnya dia menunjukkan ekspresi kekesalannya kepada Jokowi yang tidak bisa tidak akan menjadi pengatur dan penyetir Partai Golkar. Jadi sesungguhnya Bahlil sebagai ketua umum Golkar terpilih yang dipaksakan, harusnya kan mereka tuh bermuktamar kan bulan Desember, bermunas bulan Desember. Dan mereka punya peraturan yang boleh jadi ketua ada yang sudah 5 tahun. Terus lalu masuknya Jokowi sangat kentara sekali untuk mengatur Bahlil. Dan pergantian itu tidak pernah ada dalam sejarah dilakukan dengan forum-forum yang secara aklamatif. Sebetulnya itu aklamatif. Nah, kembali kepada perbincangan kita soal tanggal 27, 28, 29, saya juga tidak ingin terlalu lugu melihat persoalan.
pendapat saya, Bung Kameramen, bahwa persoalan ini, maka di samping kita terus melakukan masivitas mobilisasinya, mari terus kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kendor, teman-teman mahasiswa. Kemarin saya jumpa dengan teman-teman HMI, teman-teman IMM, dan mereka juga sempat membisikkan kepada saya betapa mereka punya kesungguhan untuk melakukan gerakan-gerakan sebagaimana kami KPP2 pada masa-masa tahun 60-an. Intinya, titik masalah kita adalah Jokowi. Jokowi tidak ada alasan 2 bulan atau 3 bulan. Jokowi harus segera dihentikan dan dinyatakan bukan presiden kita lagi secara de facto dan de jure. Jadi pemecatan Jokowi itu hanya bisa dilakukan ketika DPR yang kelihatannya juga sudah tidak utuh lagi, harus dibuatkan nyali asli mereka untuk bisa melakukan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka kokoh secara fungsi parlementer. Walaupun kita masih sangat tidak begitu percaya. Yeah. Yang kedua, masyarakat umum harus diajak untuk memahami bahwa persoalan ini juga persoalan mereka. Mereka harus diajak bahwa partisipasi aksi ini akan menjadi masif. Maka dari itu saya tetap menunggu secepatnya. Karena saya mendapatkan chat dari seorang petinggi MUI pusat, bahkan wakil ketua umum, ya, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi itu sampai WA ke saya langsung agar ikut membantu memobilisasi pasukan atau barisan yang akan aksi pada kemarin itu. Dan undangan kita kan ada yang hari ini juga. Nah, maka dari itu kepada Bung Kameramen dan semua pemirsa, yuk kita pahami bahwa aksi ini harus terus berlanjut. Mari kita minta doa kepada kedua orang tua kita bermohon kepada Allah, dan kita pastikan bahwa gerakan kita adalah gerakan penyelamatan, kedaulatan, dan keutuhan NKRI. Jadi intinya, kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi Bung Kameramen sampaikan, menurut saya tetap beralasan, tetap harus diperhatikan. Tapi semangat dan termasuk katakanlah channel kita ini juga menurut yang saya pahami juga menjadi omongan dan arahan yang ditunggu oleh kalangan-kalangan yang sudah mengenal channel ini. Lanjut Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kata kunci yang kita dapat adalah aksi harus terus berlanjut ya, Bu Alfian. Jangan sampai kita hanya sekedar dikasih gula-gula oleh si Dasko yang kita belum bisa percaya 100% omongannya, akhirnya nanti kita melemah. Nah, itu yang pertama, Bu Alfian. Nah, yang kedua, ini kan kita juga membahas polisi ya, Bu Alfian ya, dan tentara lah. Nah, ini kita mendapatkan dari Twitter ya, Bu Alfian. Ini masih diduga oknum tentara melakukan hal ini. Jadi Bu Alfian, tentara ini sampai ngebocorin data-data mahasiswa, namanya doxing lah istilahnya. Nah, jadi diduga peserta aksi itu yang ngatain lah Bu Alfian, ngatain Tamtama. Ya kalau menurut saya, apa sih cuma dikatain doang, kirain mah diapain gitu ya. Nah, tapi langkah orang yang diduga tentara ini Bu Alfian, dia sampai bikin atau chat tulisannya begini Bu Alfian. Jadi dia mengirim chat jadi pelaku ini diduga ini dari kampus Universitas Pakuan, dan dia ini ngechat ke orang atau BEM dari Universitas Pakuan kayaknya Bu Alfian. Dia tuliskan gini, bro, maksudnya apa? Mahasiswamu bawa-bawa Tamtama. Kau mau kampusmu kami buat rata. Nah Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, ini nggak bisa dibiarkan menurut saya. Jadi mereka ini seolah-olah jadi alatnya Jokowi, jadi alatnya Kim, jadi alat untuk memukul. Mereka kan nggak bisa, Bang Alvin. Masa cuma dikatain polisi atau dikatain tentara, ingin meratakan kampus, mengancam. Ini kan jauh dari esensi kita bernegara, Bang Alvin. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bang Alvin untuk masyarakat yang gelombangnya harus turun terus, harus gerak terus, dan pesan Bang Alvin agar terus masyarakat melaporkan kelakuan polisi atau tentara yang mengawal aksi, Bung Alfian. Karena sudah ada korban dari Bung Alfian, dari wartawan sendiri. Mereka ketika meliput dari IDN News, ketika meliput mereka malah mendapat intimidasi. Ketika meliput polisi menganiaya, Bung Alfian. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, yang jelas ini menjadi persoalan serius. Bahkan menurut saya ini sudah delik. Justru si Tamtama itu harus dicari. Itu ada ancaman. Kena pasal itu, Bung Kameramen. Berarti kan dia kriminal, akan meratakan dengan tanah. Emang tugas Tamtama, tugas Bintara, atau tugas perwira sekalipun untuk meratakan tanah. Emang ini lagi perang. Kalau otaknya nggak jalan, saya pikir ini jadi persoalan ini.
Betul. Dan saya pikir buat Bung Kameramen dan buat saudara dari Universitas Pakuan, Anda cek ulang balik siapa itu orang, laporkan dia ke polisi. Minimal laporan tersebut dilakukan secara ekspresif, secara pada penampakan luas. Ini udah nggak benar-benar nggak benar, dan artinya sudah jadi satu situasi yang bernuansa kriminal. Sudah mengancam, ingin meratakan dengan tanah, itu kan sudah mengarah kepada delik yang bersifat kriminal. Meratakan dengan tanah. Yang kedua, untuk mahasiswa, lakukan evaluasi yang baik, dan saya ingin pesankan seluruh mahasiswa, jangan Anda bergerak hanya menggunakan otak Anda saja, atau mulut Anda saja. Anda sebagai putra-putra Indonesia yang berpancasila, untuk semua agama, semua ormas, semua gerakan mahasiswa, ayo kalian lakukan kegiatan dengan tetap minta izin kepada kedua orang tua, beri kabar minimal, agar mereka mendoakan ini adalah pembelaan negara, dan menjaga negara kita dari sebuah operasi intelijen dari kelompok-kelompok merah, kelompok-kelompok bintang David maksud saya, yang merupakan sebuah gerakan yang telah mengakar lama. Yang berikutnya buat masyarakat luas. Saya memahami betapa beratnya kehidupan kita sekarang ini. Betapa mahalnya harga-harga di pasaran. Tapi jangan sampai kita tidak sampai kepada tingkat kepedulian. Dan saya pikir tentu yang paling diarahkan adalah para umat Islam. Ayo semua barisan umat Islam dari berbagai satuan gerakan, satuan pemihakan secara spesifik, agar sampai kepada peran-peran perjuangan yang mengarahkan kepada Indonesia yang berdaulat dan menjaga dan terjaga keutuhannya. Sekali lagi, selamatkan Indonesia, selamatkan generasi Indonesia, Republik Indonesia, milik warga negara Indonesia, warisan untuk putra-putri dan cucu-cucu anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.